Bismillahirrahmanirrahim. Dari tahun 1344 Hijriah, NU telah menjadi salah satu ormas Islam terbesar di dunia. Di usia yang ke-1 abad ini, NU memang ormas Islam yang terkenal dengan berbagai amaliyahnya yang dilakukan secara berjamaah. Tradisi pewarisannya bisa dibilang cukup panjang, yaitu dari generasi ke generasi. Nahdlatul Ulama yang sering disingkat dengan NU didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pengasuh Pondok Pesantren Jombang, Jawa Timur. NU adalah organisasi keislaman yang berakar pada akidah ahli sunnah wal jamaahnya Imam Asy'arian dan Maturidi. Teologi bercorak Asy'arian dan Maturidi ini cenderung mengakomodir tradisi keagamaan yang berkembang di tengah masyarakat. Tradisi keagamaan seperti ziarah kubur, tahlilan, yasinan, kenduren, dan maulid Nabi mendapat tempat tersendiri dalam teologi keduanya. NU itu suatu organisasi yang bermazhab Ahlussunnah wal Jamaah. NU adalah sebuah organisasi Islam yang menurut saya terbesar di Indonesia. Ya. Nahdlatul Ulama itu adalah suatu organisasi yang didirikan oleh Hadratus Syekh Mbah Kiai Hasyim Asy'ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah mabadu. Nahdlatul Ulama ini didirikan oleh tokoh-tokoh dari pesantren yang dipelopori Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan dibantu oleh beberapa kiai. Namun yang terkenal 2 orang, yaitu Kiai Haji Wahab Hasbullah dan Kiai Haji Bisri Samsuri. Sehingga amaliyah-amaliyah Nahdlatul Ulama ini berdasarkan warisan dari para pendiri-pendiri pesantren yang meneruskan apa yang sudah dirintis oleh para wali songo. Tradisi yang berkembang di masyarakat adalah karakter Islam Nusantara. Karakter dan praktik yang dilakukan umat Islam di Nusantara, itulah ciri khas keagamaan NU. Tradisi keagamaan seperti yasinan, tahlilan, kenduri, dan maulid Nabi, itulah ciri khas NU. Di antara amaliyah NU yang banyak dilakukan di masyarakat ialah yasinan dan tahlil. Yasinan merupakan sebuah kegiatan pembacaan Quran surat Yasin dan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan tahlil. Tahlilan sendiri merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh kalangan NU secara berjamaah, walaupun juga bisa dilakukan sendirian. Tahlilan sendiri berisi pembacaan zikir, tasbih, ayat Al-Quran, tahlil, tahmid, dan lain sebagainya. Biasanya, acara ini diselenggarakan dalam berbagai momentum kalangan NU. Yang paling banyak adalah ketika mendoakan seseorang yang sudah meninggal. Biasanya dilakukan pada hari Kamis malam Jumat dan hari pertama sampai malam ke-7 setelah orang meninggal, berlanjut hari ke-40, 100, 1000, dan seterusnya. Di kalangan Nahdliyin ini sudah menjadi kebiasaan mengadakan tahlilan, mengadakan perjanjenan atau sholawatan, yasinan. Kalau ada orang meninggal,
Itu ada yang namanya sonjo, mulai malam pertama sampai malam ke-7, dan nanti diteruskan matang puluh, diteruskan nyatus. Setelah nyatus diteruskan mendak 1, mendak 2, dan ngentek-entek kik atau 1000 hari. Setelah 1000 hari ini ada per tahun dikholi. Ini budaya yang sudah melekat di Nahdliyin. Dan itu sebetulnya bukan dimulai tahun 1926 pada waktu NU didirikan. Tapi jauh sebelum tahun itu, adat itu sudah ada karena itu rintisan Wali Songo. Setelah pembacaan tahlil dan doa, biasanya tuan rumah atau sohibul bait menghidangkan makanan dan minuman kepada para hadirin. Terkadang pula ditambahkan berkat atau buah tangan berbentuk makanan matang. Semua dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal dunia tersebut, sekaligus sebagai manifestasi rasa cinta yang mendalam dari anak kepada orang tuanya atau dari saudara kepada saudaranya yang telah mendahului. Warga NU akrab sekali dengan budaya ziarah kubur, mendatangi makam para orang tua, sanak saudara, keluarga, aulia, ulama atau leluhur, sembari membaca berbagai doa di sana. Bukan bermakna bahwa kaum NU berdoa kepada kuburan, tapi melalui para orang-orang soleh yang telah meninggal, mereka merasa lebih dekat dengan Yang Maha Kuasa dan mengingatkan mereka bahwa kehidupan pada hakikatnya adalah fana dan tidak kekal. Tradisi kenduri adalah tradisi yang sudah turun-temurun dilakukan dari zaman dahulu. Kenduri adalah acara kumpul bersama yang diselenggarakan oleh warga yang punya hajat dengan mengundang kerabat atau tetangga untuk ikut mendoakan agar segala sesuatu yang dihajatkan dari pihak tuan rumah atau penyelenggara lekas dikabulkan oleh Tuhan. Untuk mengawali aktivitas dari pagi hari, dalam arti mau merti dusun, yaitu intinya kenduri. Kenduri itu syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan intinya yang pertama itu mendoakan para leluhur yang udah mendahului kita semua. Kemudian diadakan genturi, itu syukuran, makan bersama, dan itu menunjukkan suatu silaturahim. Biasanya untuk acara seperti kendurinan akan diselenggarakan di masjid atau ruang terbuka. Acara kendurinan, apapun bentuknya, biasanya dipimpin oleh seorang kiai, pemuka agama yang alim, atau sesepuh yang dituakan di lingkungan tersebut. Salah satu amaliyah NU yang paling ditunggu-tunggu ialah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Banyak kegiatan bernuansa keagamaan dalam berbagai bentuk. Ada maulid tiba, berjanji, pengajian, dan lain sebagainya untuk memperingati bulan kelahiran Nabi. Amaliyah ini biasanya dilaksanakan oleh warga NU pada bulan Rabiul Awal mulai dari tanggal 1 hingga tanggal 12 untuk memperingati hari kelahiran Rasulullah SAW. Acara yang digelar untuk memperingati Maulid Nabi sangatlah beragam. Ada yang digelar di rumah warga, musola, masjid, bahkan ada juga yang mengadakan secara besar-besaran. Seiring berjalannya waktu, acara ini tidak hanya diselenggarakan di bulan Rabiul Awal saja, melainkan banyak yang menyelenggarakan secara rutinan atau diadakan pada hari-hari besar nasional dan dilanjutkan dengan doa bersama. Berdirinya NU tidak dapat dipungkiri dari pondok pesantren yang memiliki peran begitu besar hingga bisa tetap berdiri hingga saat ini. Pondok pesantren adalah tempat menanamkan nilai-nilai kemandirian dan membangun semangat dalam dakwah.
dan tempat peningkatan kualitas keilmuan agama atau tafaqoh fiddin. Hasil pendidikan pondok pesantren mampu menjadi pribadi yang mandiri, kuat, dan semangat dalam menegakkan dakwah Islam, terutama dalam menegakkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nahdlatul Ulama ini didirikan oleh tokoh-tokoh dari pesantren yang dipelopori Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan dibantu oleh beberapa kiai. Namun yang terkenal 2 orang, yaitu Kiai Haji Wahab Hasbullah dan Kiai Haji Bisri Samsuri. Maka kalau kita bicara tentang NU tidak bisa lepas dari pesantren. Sehingga bisa dikatakan NU ini pesantren skala besar. Pesantren itu NU skala kecil. Di pondok pesantren, para santri akan diajarkan kitab-kitab klasik atau sering disebut kitab kuning karangan ulama yang bermazhab Syafi'iyah dijadikan sumber pengajaran utama yang diberikan dalam pesantren. Secara keseluruhan, kitab-kitab klasik yang diajarkan di pondok pesantren dapat dikelompokkan menjadi 8, yaitu Nahwu dan Shorof, Fikih, Usul Fikih, Hadis, Tafsir, Tauhid, Tasawuf atau akhlak, dan cabang-cabang lain seperti Tarikh dan Balaghah. Selain di pondok pesantren, ajaran yang diajarkan di madrasah-madrasah di sini juga tidak kalah pentingnya bagi masyarakat. Seperti di Madrasah Aliyah Al-Bidayah. Selain diajarkan materi pelajaran seperti di sekolah formal lainnya, di sini juga diajarkan materi tentang pendidikan keagamaan yang lebih lengkap seperti pelajaran fikih, akidah akhlak, kitab kuning, bahasa Arab, dan yang pasti ke-NU-an, serta pembiasaan ibadah sunnah lainnya, agar para siswa tetap bisa ikut bersaing dengan dunia luar, dan tertanam jiwa religius dalam dirinya, serta terbentuknya akhlak mulia. Inilah yang dirangkum oleh tokoh-tokoh NU yang dinamakan Ahlussunnah wal Jamaah, menjalankan dan meneruskan sunnah-sunnah Rasul, tapi juga melaksanakan dan menjalankan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Ahlussunnah wal Jamaah di situ sesuai dengan sabda Rasul, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Kalian harus selalu berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Tidak hanya itu saja, dalam mempertahankan NU memiliki badan otonom di dalam organisasinya yang hingga kini masih selalu eksis di kalangan masyarakat. Banom-banom NU berfungsi sebagai perangkat yang bertugas menjalankan program kerja sesuai dengan keanggotaannya. Setiap badan otonom memiliki ketua umum yang dipilih oleh anggotanya melalui kongres. Di antara banom NU ialah Muslimat, GP Ansor, Banser, PMII, IPNU, dan IPPNU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Basari, Wakil Bupati Kabupaten Semarang, periode 2020-2025. Nah, kaitan dengan kiprah Nahdlatul Ulama yang ada di Kabupaten Semarang, organisasi NU adalah organisasi keagamaan yang hari ini perannya di Kabupaten Semarang cukup bagus, cukup luar biasa, membantu program pemerintah, terutama dalam hal bidang sosial kemasyarakatan, dalam hal stabilitas daerah. Nahdlatul Ulama punya peran sangat besar kaitan dengan kondusivitas daerah.
di mana perannya organisasi Nahdlatul Ulama ini adalah satu organisasi yang penuh dengan toleransi, organisasi yang mau menghargai terhadap pandangan orang lain, mau menghargai kepercayaan orang lain. Ini peran Nahdlatul Ulama di situ. Di samping Nahdlatul Ulama mempunyai tujuan utama yaitu menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah, juga tujuan yang utamanya adalah menjaga keutuhan Republik Indonesia. Jadi NKRI itu harga mati. Dengan demikian nanti kita semua akan mendapatkan ilmu, akan mendapatkan pembelajaran bagaimana kita itu berhidup, bagaimana kita hidup berdampingan. Nah, di situ di Nahdlatul Ulama nanti akan mengajarkan betapa pentingnya kebersamaan, bagaimana pentingnya kita semua hidup berdampingan. Nah, insya Allah ketika kita sama-sama mau mengerti, mau menghargai terhadap kepentingan orang lain, mau menghargai terhadap keyakinan orang lain, insya Allah hidup kita, negara kita akan nyaman dan tetap damai. Insya Allah negara kita tetap akan utuh. Karena pada dasarnya negara itu hancur, yang hancurkan bukan dari siapa-siapa, tapi dari diri kita sendiri, dari kelompok kita sendiri, dari orang-orang kita sendiri. Nah, ketika orang-orang kita, kelompok kita sudah bersatu, saling menghargai, saling mengerti, insya Allah negara kita akan tetap utuh. Sebab itu sekali lagi saya mengajak kepada kaum muda milenial untuk bergabung di Banom Nahdlatul Ulama. Ada Ansor, kemudian ada Fatayat, ada Ibnu, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, ada IPPNU, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Nah, di situ nanti akan banyak kegiatan, program-program yang bisa saudara-saudara untuk dalami, dan insya Allah Nahdlatul Ulama kedepannya akan membawa kita ke yang lebih baik. Insya Allah kita akan mendapatkan berkah, dan yang satu pasti bahwa Nahdlatul Ulama adalah penyelamat untuk kita semua, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Demikianlah beberapa amaliyah warga NU yang hingga kini masih banyak dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Amaliyah tersebut dan sejenisnya harus terus kita pertahankan. Selain sebagai wujud ibadah, amaliyah ini juga terbukti mampu mendekatkan kebersamaan elemen warga dan umat muslim secara umum. Amaliyah tersebut juga mampu menjadi media pertemuan dan komunikasi sekaligus mewujudkan ikatan batin yang kuat antara warga.